Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Rozali Ramadhani dengan NIM 2314040003 dari Tadris Matematika A Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya akan menjelaskan sebuah materi matematika tentang sistem koordinat di ruang 3 guna untuk memenuhi ujian tengah semester Geometri Analitik Ruang dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika MPD. Sebelum mempelajari koordinat di ruang 3, tentunya teman-teman sudah mempelajari tentang koordinat kartesius di bidang 2 dimensi. Apakah teman-teman masih ingat tentang koordinat kartesius? Apakah koordinat kartesius itu? Jadi teman-teman, sistem koordinat kartesius adalah sistem koordinat yang menetapkan setiap titik secara unik dalam bidang yang ditulis dalam bentuk x, y. FYI, koordinat kartesius ini ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Prancis yang bernama René Descartes. Koordinat kartesius di bidang 3 ini sedikit berbeda dengan koordinat kartesius di bidang 2 dimensi. Hal ini dapat kita lihat pada sumbu koordinat di bidang 2 dimensi yang hanya memiliki 2 sumbu, sedangkan pada koordinat kartesius 3 dimensi memiliki 3 sumbu. Sumbu apa saja itu? Sistem koordinat kartesius dimensi 3 terdiri dari 3 sumbu yang saling tegak lurus dan berpotongan di suatu titik yang disebut dengan titik O, bisa juga disebut dengan titik 0 atau titik asal. Letak suatu titik pada koordinat dimensi 3 dinotasikan dengan x, y, z, di mana x ini disebut dengan absis, y disebut dengan ordinat, dan z disebut dengan aplikat. Sistem koordinat kartesius dimensi 3 ini membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem tangan kanan, seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa sumbu Y mengarah ke sebelah kanan, sumbu Z mengarah ke atas, dan sumbu X mengarah ke kita. Jadi sumbu X ini tegak lurus dengan sumbu Z. Ketiga sumbu X, Y, Z membentuk 3 bidang YZ, bidang XZ, dan bidang XY, serta membagi ruang menjadi 8 bagian atau daerah yang masing-masing disebut oktan. Oktan pertama, jika absis X besar dari 0, ordinat Y besar dari 0, dan aplikat Z besar dari 0, atau bisa kita notasikan dengan plus X, plus Y, plus Z. Jadi ini adalah oktan yang pertama. Oktan kedua, min X, plus Y, plus Z. Jadi ini adalah oktan kedua. Oktan ketiga, min X, min Y, plus Z. Ini adalah oktan ketiga. Oktan keempat, plus X, min Y, plus Z. Ini adalah oktan keempat. Oktan kelima, plus X, plus Y, min Z. Oktan kelima berada di bawah bagian dari oktan 1. Oktan keenam, min X, plus Y, min Z. Jadi ini adalah oktan keenam. Oktan ketujuh, min X, min Y, min Z. Oktan ketujuh berada di bawah oktan ketiga. Dan oktan yang kedelapan, plus X, min Y, min Z. Oktan terakhir ini berada di bawah oktan keempat. Cara menentukan letak titik pada kartesius di ruang 3. Kedudukan titik dilambangkan dengan 3 pasang terurut yang terdiri dari absis, ordinat, dan aplikat. Letak suatu titik ditentukan oleh jarak titik ke bidang-bidang koordinat dan arah positif atau negatif. Cara untuk menentukan titik
dalam koordinat kartesius, yaitu dengan membuat 3 garis bantu yang menyatakan panjang absis, ordinat, dan aplikat secara berurutan. Sekarang kita akan menentukan posisi letak titik. Contohnya titik A 3,2,3 pada sistem koordinat kartesius dimensi 3. Tentukan juga terdapat pada oktan berapa titik A tersebut. Penyelesaiannya, absis sepanjang 3, maka tarik garis dari titik awal ke arah sumbu X sebesar 3 satuan. Ordinat sepanjang 2, maka tarik garis dari ujung absis sejajar dengan sumbu Y sebesar 2 satuan. Aplikat sepanjang 3, maka tarik garis dari ujung ordinat sejajar dengan sumbu Z sebesar 3 satuan. Karena titik A, absis, ordinat, dan aplikatnya bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa titik A berada pada oktan 1. Ini sesuai dengan syarat dan ketentuan oktan 1, di mana oktan 1 ini yaitu plus X, plus Y, plus Z. Seperti yang kita lihat pada gambar bahwa oktan 1 ini berada di atas. Kemudian, bagaimana cara menentukan jarak pada dimensi 3? Yang pertama yang kita lakukan yaitu jarak adalah yang terdekat. Yang kedua, karena jarak yang terdekat, maka cari yang tegak lurus. Yang ketiga, pada saat menentukan jarak, hal yang pertama dilakukan adalah membuat garis bantu sehingga terbentuk sebuah segitiga. Yang keempat, perhitungan dilakukan menggunakan segitiga dari persoalan yang harus diselesaikan. Yang terakhir, bentuk segitiga dari garis bantu yang kita buat akan menentukan cara penyelesaian paling tepat sesuai dengan kemampuan kita. Jika diketahui titik A, X1, Y1, Z1, dan titik B, X2, Y2, Z2 adalah titik-titik pada ruang dimensi 3, maka jarak antara dua titik yaitu titik A dan titik B diberikan oleh rumus jarak AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Dari manakah asal rumus ini? Rumus jarak ini bisa kita turunkan dari rumus Pythagoras pada bidang 3 dimensi. Hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan titik-titik dalam ruang 3 dimensi. Dimisalkan dengan titik A, yaitu X1, Y1, Z1, dan titik B, X2, Y2, Z2. Kemudian, kita cari selisih setiap koordinat. Selisih koordinat X yaitu delta X sama dengan X2 dikurang X1. Selisih koordinat Y yaitu delta Y sama dengan Y2 dikurang Y1. Selisih koordinat Z yaitu delta Z sama dengan Z2 dikurang Z1. Lalu, kita gunakan teorema Pythagoras di mana untuk menentukan jarak kita menggunakan akar, yaitu akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat ditambah delta Z kuadrat. Lalu, untuk mencari jarak titik A ke titik B, kita substitusikan menjadi jarak titik A ke titik B sama dengan akar dari delta X kuadrat yaitu X2 dikurang X1 kuadrat ditambah delta Y kuadrat yaitu Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah delta Z kuadrat yaitu Z2 dikurang Z1 kuadrat. Jadi, rumus jarak antara dua titik di ruang dimensi 3 adalah hasil dari penerapan teorema Pythagoras yang diperluas untuk dimensi 3. Next, kita akan masuk ke contoh. Carilah jarak antara titik A 3,4, min 2 dan titik B min 4, min 2,5.
Penyelesaiannya, diketahui titik A 3,4, min 2, yaitu X1-nya adalah 3, Y1 sama dengan 4, Z1 sama dengan min 2. Dan titik B, min 4, min 2,5, X2 sama dengan min 4, Y2 sama dengan min 2, dan Z2 sama dengan 5. Maka jarak titik A ke titik B atau mutlak AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Lalu kita substitusikan titik-titik yang telah kita dapatkan tadi. Maka didapatlah hasilnya 11,57. Jadi, jarak titik A dan titik B adalah 11,57 satuan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.